Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin alladhi ballagha ar-risalah adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazilu anha illa harik. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan 7 petala langit hakiki dan 7 petala bumi yang serasi lagi rapi. Di dalamnya kita bisa melihat gunung menjulang tinggi, lautan tiada bertepi, desah angin serasa memuji, kicau burung seakan bernyanyi, gesekan dedaunan menyentuh hati. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Allah sekali lagi. Pak, di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada sebuah nikmat yang sering terlupa ataupun terluput dari pikiran manusia, yang mana tidak setiap manusia yang Allah berikan nikmat ini. Yakninya adalah nikmat hidayah. Ketahuilah ibu-ibu, bapak-bapak, jika seorang hamba di dalam hatinya tak akan ada hidayah, tak ada hidayah, maka mustahil subuh kali ini melangkahkan kakinya ke masjid. Karena kenapa Bapak Ibu? Masih banyak di luar sana saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, yang mana rumahnya di samping masjid, rumahnya sejengkal di depan masjid, ataupun kantornya di belakang masjid. Toa masjid itu keras kalau ke arah rumahnya. Namun begitu, karena hidayah belum terpatri di dalam hati, ketika azan berkumandang, berat kaki untuk melangkah ke masjid. Dan itu banyak kita lihat realitanya saat ini. Di samping masjid pasti azan terdengar, tapi karena hidayah belum muncul, kakinya tetap berat untuk melangkah ke masjid. Maka berkebalikan daripada itu bapak-bapak, kalau hati sudah dipenuhi hidayah oleh Allah, sejauh apapun masjid tersebut, bahkan dalam keadaan musafir, yang mana salat itu lebih diringankan, dimudahkan. Tapi kalau tidak salat ketika azan berkumandang, tidak nyaman hatinya. Di sanalah yang kita sebut dengan orang-orang yang sudah dipenuhi hidayah hatinya. Salawat berangkaikan salam, tak lupa-lupanya kita hadiahkan selalu kepada Nabi besar junjungan alam, fans terbesar umat Islam, almarhum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beberapa masyarakat itu bapak-bapak ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita harus sebegitunya bersolawat kepada Rasulullah? Ada di sebuah buku Sirah Nabawiyah itu menceritakan, Pak, mungkin kita semua sudah tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dari beliau lahir sampai meninggal. Kalau kita bisa sempat membaca buku itu yang tebalnya sekitar 600 sampai 700 halaman, mungkin kita bisa meneteskan air mata, Pak. Di dalam sebuah cuplikan buku tersebut, ketika Rasulullah dengan sahabat awal itu berjuang, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Karena apa? Kafir Quraisy itu masih belum terima adanya Islam.
Sehingga kalau ketahuan berdakwah, ketahuan salat, bisa dibunuh ketika itu, diancam dan lain-lain. Namun ancaman, tekanan yang kafir Quraisy berikan kepada Nabi Muhammad dan sahabat itu membuat keimanan mereka bertambah. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita saat ini, bapak-bapak, sudah tak ada lagi ancaman. Apakah ada yang akan membunuh kita ketika kita akan sholat subuh? Tidak ada, Pak. Adakah yang mengancam kita ketika akan sholat isya? Tidak ada. Sudah aman. Tapi bahkan keamanan dan kenyamanan yang kita rasakan saat ini membuat keimanan masyarakat kita di zaman ini melemah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, atas dasar itulah setidaknya perjuangan Rasulullah atas Islam, kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Bapak-bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Bu? Baik ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana mungkin bulan lalu itu kita sudah sampai ke bab ke-6 Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat dari channelnya Al-Hijrah itu sudah sampai bab takwa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke bab ke-7, yakninya al-yaqin wa tawakkal, tentang yakin dan juga tawakal. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang pertama harus kita pahami, yakin dan tawakal adalah perkara besar, salah satu dari banyaknya perkara besar di dalam Islam, yang mana kalau seseorang muslim bab keyakinan dan ketawakalan sudah ia penuhi di dalam hati, maka wallahi kehidupannya akan tenang. Orang yang dalam hidupnya tenang tanpa ada rasa panik, itu bisa kita katakan karena keyakinan dan juga ketawakalannya kepada Allah itu sudah mendarah daging. Maka yang pertama harus kita pahami, apa itu yakin? Sebenarnya kalimat yakin yang kita serap di Indonesia saat ini memang berasal dari Arab Bapak Ibu ya, yang berasal dari kata yaqina, yaqanu, yaqanan, yang artinya apa? Kepastian, tanpa keraguan, tidak ada lagi yang diragukan di dalam hati. Persis sekali dengan kalimat yakin dalam bahasa Indonesia. Maka kata yakin ini bapak-bapak, masuklah ia ke dalam kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang karena keraguan. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Kita ambil contoh masuk dalam kaidah fikih. Seandainya ada seseorang, ia sedang iktikaf di masjid dari maghrib hingga isya, dia sudah sholat maghrib, ketika sedang iktikaf menunggu isya, ragu nih, apakah tadi terkentut atau tidak, apakah masih sah wudunya. Maka di sini keyakinan akan sangat menentukan. Jika keyakinannya lebih kuat kepada masih berwudu, dia yakin masih dalam keadaan bersuci, maka walaupun terkentut pun ia sebelumnya, tapi karena keyakinan mensahkan tetap sholat dia. Itu karena keyakinan. Namun jika keyakinannya lebih kuat kepada apa? Kepada wudunya sudah batal, maka walaupun ia belum terkentut pun diwajibkan ya untuk tajdidul wudu. Dia tetap dianjurkan untuk mengulang wudunya walaupun ia belum kentut. Karena apa? Keyakinannya lebih kepada sudah batal wudunya. Maka Bapak Ibu, yakin ini bisa kita katakan apa? Keteguhan dan ketenangan hati yang mantap. Jika sudah ada keteguhan itu, maka di sanalah letak keyakinan. Maka lebih tepatnya yakin di dalam Islam ini apa? Yakin atas iman kepada Allah,
yakin atas janji dan ancamannya Allah. Maka kita bahas juga tentang tawakal, Bapak-bapak. Tawakal itu tak bisa juga kita pisahkan dari keyakinan. Kalau kita ambil dari makna Arabnya, tawakkala yatawakkalu tawakkulan, tetap dari masdarnya kita ambil, yang berarti berserah diri, menggantungkan diri. Maka Bapak-bapak, kalau tawakal ini rasanya tak ada bertawakal kepada makhluk. Betul Bapak-bapak ya? Tawakal itu lebih berat kepada Rabb pastinya. Tidak ada yang bisa menyamai tawakal kecuali kepada Tuhannya. Kalau ada yang sampai bertawakal kepada makhluk, maka ini sungguh tak cocok redaksinya. Maka tawakal itu bisa kita katakan istilahnya menyerahkan segala urusan yang ada di dunia ini kepada Allah, namun tetap ada garis bawahnya Bapak Ibu. Setelah kita melakukan usaha yang maksimal, setelah kita berusaha dengan keras terlebih dahulu, baru menyerahkan segalanya kepada Allah. Sehingga berbunyilah di dalam syariat, akhadha bil asbab wajibun wa tawakkal 'ala Allah faradun. Apa maksudnya? Mengambil ikhtiar, berusaha itu wajib, dan bertawakal setelahnya juga fardun, juga wajib. Kenapa ada kalimat ini Bapak-bapak? Terkadang ada seseorang, dia pemalas, dia tak bekerja, pasrah, lalu ia katakan, ana sedang bertawakal, Allah pasti memberikan rezeki, tapi dia malas nih. Maka bukan di sana maksud tawakal Bapak-bapak. Tawakal bukan berarti pasrah buta, menyerah dengan segala keadaan, lalu ia yakin Allah pasti akan memberi rezeki. Tidak. Bukan di sana poin tawakal. Tapi maksud tawakal di sini setelah ia ikhtiar terlebih dahulu, bekerja dulu, baru serahkan hasilnya kepada Allah. Maka Bapak-bapak, dua perkara ini antara yakin dan tawakal itu tak bisa dipisah. Kalau bahasa mudahnya, yakin ini adalah pondasi iman. Sehingga tanpa yakin, iman seseorang itu pasti akan lemah. Sedangkan tawakal itu adalah buah dari keyakinan. Ini yakin, buahnya adalah tawakal. Maka orang yang sudah yakin kepada Allah, wallahi pasti ia mudah untuk bertawakal kepada Allah. Itu sebuah kesatuan Bapak-bapak. Yakin, pondasi iman, dan akan menghadirkan ketawakalan kepada Allah. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, masuklah kita ke dalam bab ketujuh di hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin di pertemuan sebelumnya Ustaz asatidz kita sudah menjelaskan juga Riyadhus Shalihin ini kumpulan-kumpulan hadis sahih yang mana ini hadir setiap bab-babnya Bapak Ibu ya. Maka kita akan kulik sedikit demi sedikit sesuai waktu yang telah disediakan. Bismillah, yang pertama, ketika itu Rasulullah pernah berkata, sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzabin. Rasulullah berkata kepada sahabat ketika itu, akan ada nanti di akhirat 70.000 orang yang akan masuk surga bighairi hisabin wala adzabin. Ia tak akan dihisab dan juga tak diazab. VIP jalurnya Bapak-bapak, jalur khusus, langsung los, tidak ada dihisab, nggak pula diazab. Maka karena perkataan Rasulullah ini, kalangan sahabat, orang-orang itu mulai membicarakan siapa nih yang dimaksud Rasulullah. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah. Oh, itu pasti sahabat-sahabatnya Rasul. Beberapa orang itu berkesimpulan pasti yang Rasulullah maksud itu sahabat-sahabatnya Rasulullah. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhi wulidu fil Islam falam yusyriku billah wa dzakaru asya. Ada juga yang lain bilang pasti 70.000 itu adalah orang-orang yang lahir sudah dalam keadaan Islam, lalu ia tidak menyekutukan Allah.
Maka dalam kericuhan itu Rasulullah keluar dari rumahnya. Heran, kenapa nih ribut-ribut membahas apa? Apa kata Rasulullah? Malladzi takhuduna fi? Apa yang sedang kalian ributkan? Apa yang sedang kalian bicarakan? Fa akhbaru, maka dibilanglah ke Rasulullah bahwasanya perkataan beliau yang sebelumnya itu menimbulkan tanda tanya di antara orang-orang. Siapa yang Rasulullah maksud 70.000 orang yang bisa dapat tiket VIP ke surga tadi tanpa dihisab dan juga enggak diazab? Maka apa kata Rasulullah? Faqala humul ladzi la yarqun wa la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tak menjadi dukun, tidak menjampi-jampi. Bapak-bapak, kita tahu dukun bapak-bapak ya, mungkin di zaman saat ini sudah berkurang, ataupun di kampung-kampung itu mungkin masih ada. Yang pertama apa syaratnya? Tidak menjadi dukun, wala yastarqun, dan tidak pernah mendatangi dukun, tidak pernah ikut jampi-jampi karena ketakutan atas suatu hal penyakit, lalu tak percaya dengan medis, tak percaya juga dengan keimanannya sendiri, ia datangi orang-orang yang katanya hebat, bahasa katanya dukun. Maka mohon maaf, jika seandainya kita pernah melakukan hal tersebut, sudah tak masuk dalam kategori 70.000 orang yang jalur VIP tadi. Lalu apa kata Rasulullah? Wala tatatayyarun, orang yang tidak percaya ramalan. Peramal itu tahayul bapak-bapak. Saya ingat tahun lalu itu pernah viral salah seorang, siapa namanya? Siapa Pak? Hargumai, oh ya, Hargumai namanya. Saya lihat sekali itu podcastnya ketika beliau mengatakan nanti di Sumatera Barat, jelas ia katakan Sumatera Barat akan terjadi bencana besar di akhir 2024, akan ada nanti megatrust dan lain-lain bencana yang akan menimpa. Mungkin bagi sebagian orang itu sampai viral di sosial media, terkhususnya orang Sumbar ketika itu percaya dengan hal begitu. Memang ia peramal gitu ya. Maka ini tatatayyarun, ia tatayyarun yang kata Rasulullah tadi, percaya dengan ramalan seperti tadi, kalimat-kalimat seperti tadi, maka itu sudah tak masuk jalur VIP yang Rasulullah katakan. Sebelum Hargumai mungkin dulu ada terkait ramalan-ramalan kiamat, kita tak perlu percaya itu Bapak Ibu. Maka siapa selanjutnya kata Rasulullah? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang yakin dan bertawakal hanya kepada Allah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka sifat seseorang jika sudah dipenuhi keyakinan kepada Allah dan juga dilandasi ketawakalan, tak akan percaya hal-hal di atas, baik itu kepada dukun, kepada peramal. Maka ini menjadi poin penting kepada kita bapak-bapak pada hadis yang pertama di bab yakin dan tawakal ini. Rasulullah katakan, jika kita memang ingin masuk jalur khusus 70.000 orang tadi, jangan percaya dukun, jangan datangi dukun, jangan percaya peramal, dan jadilah orang yakin dan bertawakal. Karena kalau sudah keyakinannya tinggi kepada Allah, wallahi ia tak akan percaya dengan hal-hal musyrik seperti tadi. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Lalu Rasulullah pernah di dalam hadis sahih an Umar radhiyallahu anhu qala, Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah ketika itu bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah," seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqat tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini sering sekali kita dengar dari para asatidz kita, dari ustadz-ustadz kita. Dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka demi Allah, Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah beri rezeki kepada seekor burung.
taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ketika burung tersebut keluar dari sangkarnya, dari sarangnya dengan perut kosong, wa taruhu bitana, nanti sore ia balik dengan perut kenyang. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, juga ibu-ibu, maka di hadis yang kedua ini kita harus tahu dulu hakikat dari tawakal itu. Di awal kita katakan, tawakal itu bapak-bapak bukan pasrah, bukan tidak berusaha lalu kita serahkan ke Allah, tidak. Melenceng dari makna tawakal. Maka apa itu tawakal? Kita menyerahkan hasil sepenuhnya ke Allah setelah kita belajar secara maksimal. Mohon maaf, setelah kita bekerja secara maksimal, kita bekerja sampai mentok, gak bisa lagi, buntu, baru tawakal. Bukan lenyeh-lenyeh di kasur, selonjor kaki, malas, lalu katakan, tenang, Allah pasti berikan rezeki. Bukan begitu tawakal. Sebagaimana Rasulullah contohkan seekor burung tadi. Burung itu terbang menandakan ia lagi ikhtiar, ia lagi berusaha. Maka Allah menilai ikhtiar burung dari terbangnya keluar dari sarang. Wa taruhu bitana, ia sore nanti akan balik dengan perut buncit, perut kenyang. Karena Allah sudah jamin rezeki si burung. Maka apa yang dirahmati oleh Allah, saya teringat sebuah asar sahabat. Ketika itu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, itu memarahi orang-orang yang berdoa tok kerjanya di masjid. Kerjanya doa, ya Allah berikan hamba emas, berikan hamba harta. Di beberapa redaksi asar sahabat ini ada yang mengatakan Umar marah sampai mencengkram kerah orang-orang tersebut. Man antum? Siapa kalian ini? Kata Umar. Kenapa kalian berdoa terus di sini di masjid ini? Apa kata mereka? Bapak lucu. Nahnu mutawakkilun. Kami ini orang-orang yang bertawakal. Wa ya'mirul mu'minin. Ya Umar, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Kalau dari beberapa redaksi ada yang Umar gini kan orangnya, ada yang cuman marah. Faqala Umar, bal antum mutawakkilun. Kata siapa kalian ini bertawakal? Kalian ini hanyalah orang-orang pemalas. Apakah kalian sangka Allah akan turunkan emas di depan rumah kalian secara mendadak? Tidak. Taburlah benih di rumah kalian, baru bertawakal. Apa maksud Umar? Bapak-bapak, ibu-ibu, kerja dulu. Kerja, maksimalkan pekerjaan, baru serahkan ke Allah. Tidak ada yang namanya duduk di rumah sambil nonton, selonjorkan kaki, lalu kita bilang, ana sedang bertawakal. Tenang, Allah sudah menjamin rezeki ana. Tidak ada yang seperti itu, bapak-bapak. Itu yang pertama terkait hakikat tawakal. Yang kedua, pada hadis ini kita bisa tahu jaminan rezeki dari Allah, bapak-bapak. Allah wallahi itu sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Burung saja Allah beri rezeki, apalagi manusia. Maaf bapak, sebentar kering. Nah, sekali lagi bapak ya, burung saja itu Allah jamin keluar dengan perut lapar, baliknya perut kenyang, sudah nyaman hidup burung karena tawakalnya. Apalagi manusia. Maka kita harus ingat kembali makna tawakal di awal tadi. Tidak ada tawakal yang tanpa usaha. Sehingga saya teringat sebuah riwayat seorang ulama. Itu setelah ia bersusah payah berceramah, kalau redaksinya ini berbeda-beda ya. Setelah kecapean, ulama ini berkata, aku tak akan pulang hari ini sebelum Allah memberiku rezeki tanpa aku minta dan tanpa aku beli. Luar biasa mintaannya gitu ya. Aku tak akan pulang hari ini sebelum Allah berikan aku makanan tanpa aku minta dan tanpa aku beli. Maka beliau duduk di pasar. Setelah duduk di pasar, ada seorang pedagang yang membawa makanan begitu banyak sehingga tertumpah
jatuh di depan ulama tadi, syekh tadi. Diambilkannya lah, dibalikkannya. Maka apa kata pedagang tersebut? Wahai syekh, ambil saja, daripada jatuh ke tanah engkau makan saja, sudah penuh tanganku. Maka syekh tadi menangis. Masya Allah, ternyata Allah benar-benar tidak meninggalkannya dan memberikan beliau tersebut dari rezeki yang tak disangka-sangka. Teringat kembali kita dengan kalimat Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Yang awalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa dulu ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti ada rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Semua itu butuh keyakinan, Bapak-bapak. Maka pelajaran ketiga pada hadis ini, tawakal itu ibu-ibu bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang yang mempercayainya. Ketika orang-orang sudah yakin kepada Allah, lalu berlanjut kepada tawakal kepada Allah, demi Allah, hatinya, kehidupannya pasti dilandasi ketenangan. Ia akan yakin dan merasa cukup, rezekinya pasti akan dibantu Allah. Karena apa? Tidak ada lagi kekhawatiran. Maka saat ini bapak-bapak, jika ada orang yang masih berpikir besok makan apa ya, ini bisa dikatakan keyakinannya kepada Allah itu belum sempurna. Saya karena saat ini pengurus sekolah begitu ya, pengurus yayasan, ketika pernah studi banding kepada yayasan lain, sekolah lain, beberapa sekolah saja mengatakan panik kami Ustadz kalau muridnya itu sudah berkurang. Bagaimana nanti gaji-gaji gurunya? Bisa kita katakan pemikiran seperti ini karena kurangnya keyakinan. Beliau tak yakin kalau Allah itu sudah dijaminnya. Yang Allah minta cuma satu, kita usaha saja dulu, bekerja saja terus. Jangan sampai ada kalimat keluar, le ada gaji besok ya, ada enggak ya makanan besok? Enggak bisa begitu bapak-bapak. Kalau kita sudah serius bekerja, mentok pekerjaan kita sesuai kemampuan, serahkan pada Allah. Pasti kenyang kita, seperti sebagaimana burung. Maka dari ini saya teringat bagaimana pengalaman saya dulu bapak-bapak ya. Saya dulu tahun 2020 pernah diamanahkan ke Pangkalan sebelum Riau itu Bapak Ibu ya, mengurus pondok tahfidz sekaligus imam Masjid Al-Ihsan namanya. Pas kali di jalan lintas Sumbar itu sebelum ke Riau ada masjid megah di sana dan ada pondok besar. Ketika akan dibangun diminta tolong Ustaz Fikri tolong dibina. Maka saya bersama istri pergi ke sana. Namun saat itu kondisi saya dan istri masih sedang menyelesaikan tesis, sedang S2, baru semester 2 ketika itu. Maka tiap minggu itu bolak-balik Padang Pangkalan memakai kendaraan umum. Maka setelah setahun 2021 kami punya anak. Terasalah susah sekali membawa anak lewat mobil umum kecil, masih bayi begitu ya, harus bolak-balik. Memakai motor rasanya tak logis juga, perjalanannya hingga 5 jam kalau ke Pangkalan Padang itu Bapak Ibu. Maka saya terpikirlah, bukan terpikir juga, saya yakin dengan istri kita bisa punya mobil. Saya bukan bermaksud sombong ketika itu. Gaji pas-pasan untuk kehidupan cukup, alhamdulillah diberikan sarana rumah ketika itu. Tapi memang butuh mobil. Sedangkan gaji pas-pasan, tabungan pas-pasan. Kami ya berusaha terus bina murid di sana. Kalau dengan gaji nggak sanggup beli mobil Bapak Ibu. Di sanalah terasanya luar biasanya makna dari yakin dan tawakal. Tiba-tiba saja Umi, ibu saya ketika itu bilang di grup, anak-anak Umi ini ada teman Umi mau jual mobil mendadak karena akan pindah ke Jawa. Murah mobilnya ketika itu bapak-bapak, masih bagus, Matic, harganya 55 juta. Maka saya, Masya Allah, luar biasa ketika itu terpikir, apakah ini maksud rezeki dari Allah? Saya katakanlah ke mertua, bagaimana menurut mama, mertua saya? Setuju, setuju. Dibantu sama orang tua 20 juta, dibantu sama
oh mertua saya 10 juta, saya sendiri ada tabungan ketika itu 10 juta. Cukup duitnya alhamdulillah Bapak-bapak. Luar biasa, terasa sekali. Dengan rezeki pas-pasan, tapi kita selalu maksimalkan pekerjaan. Di sana dia makna Allah berikan yang kita inginkan dengan cara tawakal. Lalu dari hadis tentang burung tadi Bapak-bapak, Rasulullah juga memberikan kita pelajaran spiritual. Apa itu Bapak-bapak? Rasulullah itu menggambarkan dari seekor binatang saja. Binatang yang terkadang tak berakal, tapi Allah sudah jamin rezekinya. Burung dan binatang lain itu pasti bertawakal kepada Allah. Sebagaimana burung tadi berusaha, maka apalagi manusia yang punya pikiran, punya akal, punya kekuatan, punya tenaga. Jika binatang saja Allah jamin rezekinya, apalagi kita Bapak-bapak. Dan yang terakhir, hadis dari Anas. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ketika itu, yakni idza kharaja min baitihi, ketika seseorang itu keluar dari rumahnya dan ia berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa di antara kita Bapak-bapak ketika keluar rumah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak pasti sudah hafal doa ini. Biasanya anak-anak itu doa keluar rumah istilahnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Rata-rata kita sudah hafal ini. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal pada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya Allah. Maka apa kata Rasul, jika ia keluar rumah mengucapkan hal tersebut, yuqalu lahu hudita, maka ia akan mendapat petunjuk, wa kufita, Allah akan berikan jaminan, wa wuqita, dan Allah akan pelihara dia, wa tanaha anhu syaitan, dan Allah akan jauhkan orang yang membaca doa tadi dari gangguan syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa keluar rumah ini sangat-sangat mujarab, dan termasuk doa betapa kita yakin dan bertawakalnya kepada Allah. Yang pertama Bapak Ibu, dari doa itu kita sudah menyerahkan seluruh apa yang akan kita lakukan nanti kepada Allah. Ikhtiar kita keluar dari rumah, maka tawakal setelah itu. Itu sudah salah satu ikhtiar, daripada hanya duduk-duduk berselonjoran di rumah. Ia keluar rumah untuk berniat apapun, itu sudah ikhtiar Bapak-bapak. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal. Maka di sini ditegaskan kepada setiap kita Bapak-bapak, tugas kita itu hanya berusaha dulu. Setelah itu hasilnya mau gagal, mau sukses, itu sudah perkara Allah yang menentukan. Allah yang akan mengambil andil. Kitanya disuruh kerja. Maka ada sebuah riwayat hadis, ketika itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, akan ke masjid. Agak lucu juga redaksinya Bapak Ibu ya. Ya Rasulullah, apakah boleh aku lepaskan untaku dan aku bertawakal pada Allah? Akan maju masjid, ya Rasul, ini untaku, aku lepaskan saja ya Rasul, dan aku bertawakal. Maka apa kata Rasul? I'qilha wa tawakkal, ikat dulu untamu, baru bertawakal. Di pikiran si sahabat ini apa? Sudahlah, tawakal saja kepada Allah, kalau hilang untanya ya hilang. Tapi apa kata Rasul? Harus ada usaha. Caranya apa? Ikat untanya. Setelah diikat baru tawakal. Apakah nanti ada maling diputuskannya talinya, apakah ada yang menyembelih unta itu sudah perkara Allah. Tapi kita sudah usaha dengan cara mengikat untanya. Bukan semerta-merta lepaskan unta tak diikat, lalu kita bilang tawakal, keluar masjid hilang untanya. Loh, kok Allah hilangkan untaku? Kan aku sudah bertawakal. Tidak seperti itu Bapak-bapak. Tetap ada usaha untuk menjaganya. Yang kedua apa Bapak-bapak? Dari hadis doa keluar rumah tadi,
kita bisa menyadari keterbatasan diri kita. Ketika ada kalimat wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan, itu tuh memaknai apa? Kemampuan kita sebagai seorang muslim terbatas, bapak-bapak. Tak ada kita yang sempurna, apalagi kalau sudah sakit. Kita ini terbatas, sekuat-kuat orang kemampuannya pasti terbatas. Maka segala keberhasilan yang kita rasakan saat ini, apalagi bapak-bapak, orang tua saya yang sudah lebih sukses, itu semuanya karena ada andil Allah dalam membantu. Di masa kekhalifahan Umar ketika itu, ada seorang sahabat, ia meminta izin kepada Umar untuk berperang di jalan Allah. Semangat pemuda ini, luar biasa semangatnya. Lalu apa katanya? Ya Umar, presidenku, aku akan berjuang dengan kekuatanku. Fisiknya bagus. Aku akan berjuang dengan keberanianku. Memang anak yang berani. Dan aku akan berjuang dengan pedangku. Ia sudah berlatih bertahun-tahun. Maka mendengar itu, apa kata Umar? Engkau jangan berjuang, jangan katakan karena kekuatanmu, jangan katakan karena keberanianmu. Sebab apa? Tak ada kekuatan kecuali dibantu Allah. Maka katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Maka jika Allah, bapak-bapak, meninggalkan kita, sekuat apapun orang tersebut, dia akan susah menggerakkan tangannya. Apa kata Umar? Jika Allah tinggalkan dirimu, maka engkau tak akan mampu menggerakkan jarimu sedetik pun. Karena semua itu ada andilnya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan yang ketiga, doa keluar rumah tadi pada hadis Nabi itu memberikan ketenangan dan juga keberanian. Maka orang-orang yang bertawakal ini akan siap menghadapi segala resiko ataupun musibah bencana yang sedang ia terima. Terkadang ada orang diberi ujian sama Allah, galau, panik begitu, tidak siap menerima ujian tersebut. Maka fix itu bisa dikatakan keyakinannya kembali menurun. Tawakalnya kepada Allah belum sempurna. Kenapa? Ketika seseorang sudah sempurna sebagaimana di awal kita katakan, dia sudah yakin, oh ini sudah perkaranya Allah. Bagaimana bunyinya Bapak Ibu? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, kita tidak senang hal tersebut, Allah suka. Akhirnya apa? Allah beda dengan rencana kita. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kita suka sesuatu, kita suka hobi ini, ternyata bagi Allah itu tak bagus, sehingga Allah gagalkan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu daripada apa yang kita ketahui. Di sana makna tawakal juga bapak-bapak. Ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar, ini sering kita dengar, akan pergi hijrah. Maka Rasul dan Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Thur, diam-diam karena dikejar oleh kafir Quraisy. Maka Abu Bakar ketika itu panik, berdebar-debar jantungnya. Ya Rasul, dia sedang bersembunyi di gelapnya Gua Thur. Seandainya mereka menunduk, diintipnya kita, maka kita akan ketahuan ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah dalam surah Taubah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih Umar, karena Allah bersama kita. Ini kisahnya panjang tapi unik bapak-bapak. Bagaimana Allah menyelamatkan Rasulullah dengan Abu Bakar ketika itu dengan cara yang unik. Tiba-tiba laba-laba mengeluarkan jaringnya ke gua tersebut, sehingga tertutup jaring laba-laba. Tiba-tiba saja ada burung merpati bertelur di depan gua tersebut, yang menandakan apa? Bingunglah kafir Quraisy. Gak mungkin Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut, sedangkan jaring laba-laba ada di sana kokoh. Tidak mungkin kalau masuk Rasulullah ke gua ini, pasti rusak jaringnya, pasti burung itu terbang lari.
Maka kafir Quraisy nggak jadi masuk ketika itu. Karena ketawakkalan Rasulullah, Allah selamatkan. Dan yang terakhir, dari doa keluar rumah tadi Bapak Ibu, ini bisa menunjukkan kita bahwa petunjuk Allah itu ada dalam setiap pekerjaan kita. Karena doa tersebut diawali dengan Bismillah. Bismillahi tawakkaltu. Maka kalimat Bismillah ini Bapak-bapak bukan hanya pasrah, sekali lagi. Ada usaha kita di sana. Ada komitmen kita untuk berjuang sekeras mungkin terlebih dahulu. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Di sini ada lagi seorang sahabat di dalam perang Uhud. Kita semua tahu di perang Uhud itu umat muslim kalah. Beberapa sahabat banyak yang meninggal, ada yang luka-luka parah. Maka ada salah seorang sahabat yang luar biasa, ia tak goyah sekalipun meskipun yang lain sudah mulai amburadul, sahabat ini tak goyah. Ketika banyak sahabat lain yang terluka, sahabat ini tenang dan berkata, aku keluar dari rumahku dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka aku yakin Allah tak akan menyanyiakan langkahku. Ketika ia tersabet banyak pedang ketika itu, sahabat itu tetap berjuang dan kawannya bilang, kenapa engkau sekuat ini? Maka apa kata beliau? Jika aku gugur, aku telah menyerahkan diriku kepada Allah, dan jika aku selamat, itu juga karena pertolongan Allah. Inilah yang sebenar-benar tawakal. Masyarul muslimin, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terlebih terkurang begitulah makna dari keyakinan dan juga ketawakalan. Dapat kita pahami secara bersama, jika seseorang muslim benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, itu akan menjadi pondasi akidah terbaik. Itu akan menjadi pondasi keimanan yang terbaik. Maka dari keimanan, yakin kita kepada Allah itu, muslim akan bertawakal setelahnya. Sebagaimana Allah tunjukkan, Rasul katakan di hadis-hadis beliau, dan juga dari asar-asar sahabat tadi. Baik Bapak Ibu-ibu, sebenarnya untuk bab yakin dan tawakal ini sungguh banyak, beberapa hadis ya, sampai 10 hadis. Tapi mungkin kalau kita kaji semuanya cukup memakan waktu. Dari 3 hadis tadi, semoga kita, saya yang membacakan dan juga bapak-bapak yang mendengar, dapat kita ambil ibrah dan juga hikmahnya. InsyaAllah di kesempatan selanjutnya akan kita sambung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.